Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zahra Ruslan dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 12112312009. Di sini saya akan bahas sebuah perusahaan teknologi yang berkembang pesat dengan lebih dari 500 karyawan di seluruh dunia. Kepala perusahaan Bapak A telah memimpin perusahaan selama lebih dari 10 tahun sejak pendiriannya. Selama waktu itu, perusahaan telah tumbuh secara signifikan dan menjadi pemimpin dalam industri teknologi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, karyawan mulai merasa kehilangan semangat dan loyalitas terhadap perusahaan. Setelah melakukan survei internal, perusahaan menemukan bahwa gaya kepemimpinan Bapak A mungkin menjadi penyebab karyawan merasa tidak termotivasi. Bapak A dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan jarang memberikan umpan balik positif atau penghargaan kepada karyawannya. Selain itu, karyawan merasa tidak dihargai dan merasa tidak memiliki kebebasan untuk melakukan ide-ide baru. Di sini saya akan bahas dulu analisa gaya kepemimpinan Bapak A. Yang pertama, kurang umpan balik positif yang membuat karyawan merasa kurang termotivasi karena kurangnya partisipasi dalam pengembangan keputusan, dan karyawan yang tidak mendapatkan penghargaan atau pengakuan mungkin kehilangan motivasi dan rasa nilai diri. Yang kedua, desain program pelatihan kepemimpinan baru yang mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern dan membantu Bapak A mengubah gaya kepemimpinannya, yaitu dengan mengajarkan keterlibatan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Dua, mendorong pemimpin untuk menghargai pencapaian karyawan. Tiga, membantu pemimpin memahami pentingnya memberikan kebebasan kepada karyawan untuk berkontribusi dan berinovasi. Yang ketiga, implementasi program pelatihan, yaitu HRD dapat memfasilitasi sesi pelatihan dan menyediakan dukungan logistik. Dan yang keduanya, meminta dukungan dan partisipasi aktif dari manajemen senior untuk menunjukkan komitmen terhadap perubahan. Yang keempat, evaluasi efektivitas program pelatihannya yaitu melakukan survei karyawan untuk menilai perubahan persepsi dan tingkat motivasi. Yang kedua, menggunakan umpan balik untuk penyesuaian lebih lanjut pada program pelatihan. Yang ketiga, membandingkan data kinerja sebelum dan setelah implementasi program untuk menilai dampak langsungnya pada hasil perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.